Salam Bapak Ibu Saudara, keluarga kerajaan sorga. Melanjutkan renungan firman Tuhan bagi kita dari kitab Bilangan, maka pagi ini firman Tuhan bagi kita adalah dari Bilangan pasal 27. Di Bilangan 27 kita dihadapkan pada momen penting dalam perjalanan bangsa Israel. Musa, pemimpin mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan mengantarkan mereka hingga ke ambang tanah perjanjian, menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk menyerahkan kepemimpinannya. Kisah ini kaya akan prinsip rohani yang dapat menjadi panduan bagi kita dalam menghadapi transisi kepemimpinan dan tanggung jawab. Musa mengkhawatirkan masa depan bangsa Israel setelah kepergiannya. Dia memohon kepada Allah untuk mengangkat seorang pemimpin baru yang dapat menggantikannya dan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kepemimpinan yang tepat sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Allah menjawab doa Musa dengan memilih Yosua, salah satu pembantunya yang setia, untuk menjadi penerusnya. Dia menugaskan Musa untuk melantik Yosua dan memberikannya sebagian otoritasnya. Melalui proses ini kita dapat menentukan beberapa prinsip penting. Pertama, tentang kepemimpinan yang berkelanjutan. Allah tidak membiarkan bangsa Israel tanpa pemimpin. Dia memilih Yosua untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai Musa, memastikan transisi kepemimpinan yang terencana dan terarah. Kedua, pentingnya pembinaan dan persiapan. Musa telah membimbing dan melatih Yosua selama bertahun-tahun, mempersiapkannya untuk pesan kepemimpinan yang penting ini. Pembinaan dan persiapan pemimpin generasi penerus sangatlah penting untuk kelangsungan organisasi atau komunitas. Yang ketiga, penyerahan dan ketaatan. Musa menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah dengan menerima keputusannya dan mendukung Yosua sebagai penerus. Sikap ini penting bagi pemimpin dalam menyerahkan tanggung jawab dan mendukung pemimpin yang melanjutkan. Yang keempat, kuasa Roh Kudus. Allah meyakinkan Musa bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada Yosua untuk membimbing dan menguatkannya dalam kepemimpinannya, sama seperti Roh Kudus yang telah menolong Musa. Sebab Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan hikmat bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dari prinsip-prinsip di atas dapat kita tarik beberapa penerapan. Yang pertama, siapkan diri untuk transisi. Baik dalam keluarga, organisasi maupun komunitas, penting untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi transisi kepemimpinan. Penerapan yang kedua, bimbing dan latih generasi penerus. Bagikan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai kepada generasi penerus agar mereka siap untuk memimpin. Yang ketiga, dukunglah pemimpin baru. Berikan dukungan dan dorongan kepada pemimpin baru agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh keyakinan. Sedangkan yang keempat, percayalah pada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dapat memberikan kekuatan, hikmat, dan bimbingan kepada kita dalam setiap peran dan tanggung jawab yang kita emban. Mari kita melakukan hal-hal ini agar hidup kita bermakna, Tuhan dimuliakan, keluarga kita diberkati, komunitas kita diberkati, organisasi kita diberkati. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa adalah kehendak Tuhan terjadinya transisi atau alih kepemimpinan, baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan gereja Tuhan maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Kau sudah menolong berkati bangsa kami memasuki alih kepemimpinan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.